بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada sesi yang kedua. InsyaAllah kita akan melanjutkan beberapa materi yang tersisa dari kajian kita pada malam hari ini, di mana pada sesi yang pertama kita telah mendengarkan sekelumit dari penjelasan tentang hakikat ataupun makna dari manhaj as-salaf. Perlu diketahui bahwa manhaj salaf yaitu jalan yang jelas yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu bersifat general, bersifat umum, dan mencakup segala aspek kehidupan. Jadi kewajiban kita untuk mengikuti manhaj salaf itu tidak hanya dalam hal-hal tertentu dan tidak pada hal-hal yang lain. Tidak hanya dalam masalah-masalah tertentu dan tidak dalam masalah yang lain. Karena yang namanya manhajus salaf atau manhaj salaf itu adalah manhajul hayah. Ya, manhajul hayah. Jadi itu adalah jalan dalam menempuh kehidupan. Nah, sehingga itu mencakup dalam hal akidah kita, keyakinan kita, mencakup pula dalam hal muamalah kita, hubungan kita dengan orang lain, dengan berbagai macam tingkat dan jenisnya, yang masing-masing punya hak-hak dan kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala atur di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Sehingga kita wajib untuk memberikan setiap orang sesuai dengan hak masing-masing, tanpa ifrat wala tafrid, tanpa ghulu wala tanpa jafa, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Demikian pula manhaj salaf itu juga berlaku dalam hal akhlak, ya, dalam perihal ya perilaku, kemudian karakter, kemudian dalam hal budi pekerti kita juga harus mencontoh dan kembali kepada salafus salih. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq dan apa yang dimaksud dengan su'ul khuluq, akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk, itu yang menjadi timbangan dan barometer adalah manhaj salaf. Karena terkadang kita menganggap ini akhlak yang baik, tetapi setelah ditinjau dengan kacamata syariat, ternyata itu akhlak yang buruk. Ya, ketika memang di situ terdapat sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Dan sebaliknya, terkadang kita menganggap itu akhlak yang buruk, ternyata hal tersebut adalah suatu yang terpuji dan justru harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Karena begitu banyak yang mengatakan bahwasanya anta na'am sayyi'ul khuluq, engkau adalah orang yang jelek akhlaknya.
Nah, jelek akhlaknya bagaimana? Tolong jelaskan. Padahal ternyata yang justru jelek akalnya itu adalah orang yang memberikan vonis dan komentar. Nah, dan itu biasa. Ketika mereka para ahlul batil, pengusung-pengusung kebatilan sudah bangkrut, muflis, sudah bangkrut dari hujjah, sudah bangkrut dari dalil, tidak memiliki hujjah dan tidak memiliki dalil, mereka akan menuduh orang yang dia vonis tersebut dengan orang yang buruk akhlaknya. Nah, coba datangkan apa maksud daripada buruk akhlak yang Anda tuduhkan tersebut. Berikan contoh. Nah, ketika ada seseorang mengajak diskusi dengan baik, dikatakan buruk akhlaknya karena tidak menerima nasihat. Nah, ketika ada orang menyampaikan keadaan dan fakta yang sebenarnya, dikatakan juga buruk akhlaknya karena dia adalah tukang debat dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal akhlak, saya garis bawahi lagi, juga harus kembali kepada manhaj salaf. Nah, yang namanya as-sidq, namanya kejujuran. Nah, yang namanya at-tasabbut, harus tasabbut, tabayyun, hati-hati, yang namanya ta'anni, hati-hati dan teliti dari sebuah berita. Itu semua adalah akhlak-akhlak yang baik, yang ketika terjadi sebuah fitnah itu banyak dilalaikan dan dilupakan. Sehingga manhajus salaf adalah manhaj yang general, yang mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam urusan tahdzir mentahdzir atau dalam urusan keyakinan ataupun akidah, dalam segala hal, di dalam memvonis, di dalam mengomentari, di dalam menasehati, di dalam menghukumi, di dalam bersikap, engkau juga harus mengikuti manhaj salaf. Dikarenakan begitu banyak orang-orang yang tergelincir dan jauh dari kebenaran ketika dia menegakkan sebuah ibadah yang begitu agung, yaitu al-hajr, menghajar, meninggalkan, memboikot saudaranya. Ada aturannya. Maka di sini engkau dituntut untuk mengikuti apa? Manhaj salaf. Sebagaimana engkau dituntut untuk mengikuti manhaj salaf dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, ya, oleh karenanya manhaj salaf memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip di dalam mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Nah, ya, dan ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dia akan selamat daripada tafarruq wa tahazzub. Dia akan selamat daripada perpecahan dan juga perselisihan, menjadi berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok memusuhi, bahkan menancapkan permusuhan dengan kelompok yang lain. Nah, ini hati-hati. Orang yang tidak memiliki prinsip-prinsip tersebut di dalam menilai, di dalam memvonis, di dalam menghukumi, maka dia akan terjatuh dalam mahadzir asy-syar'iyyah, dalam larangan-larangan syar'i, sehingga dia akan terjatuh dalam tafarruq wa tahazzub. Sedangkan orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka mengikuti manhaj yang maksum, manhaj yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala,
terlepas dan terbebas dari kesalahan, yaitu manhaj salaf. Nah, manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu taala anhum. Dan perlu diketahui bahwasanya tidaklah terjadi sebuah perselisihan dan terjadi sebuah perpecahan kecuali dikarenakan mereka terpisah ataupun meninggalkan manhaj salaf tersebut dalam masalah yang sedang dia hadapi. Karena manhaj ini, ya, manhaj salaf tersebut adalah sebuah manhaj yang akan menghasilkan dan mewujudkan al-ijtima', sebuah persatuan alal haq, di atas kebenaran. Sehingga tidaklah muncul permusuhan, tidaklah muncul perselisihan dan perpecahan kecuali disebabkan karena perbedaan dan keluarnya mereka dan penyelisihan mereka terhadap apa? Manhaj salaf di dalam menilai, mengambil kesimpulan dan menghukumi sebuah masalah. Nah, karena manhaj salaf adalah sebuah manhaj yang wadih, yang jelas, muyassar, yang mudah. Nah, tidak ada padanya labs wala ghumud, tidak ada padanya kesamaran ataupun ghumud. Ya, kesamaran ataupun labs, ya, campuran, ghumud itu apa? Sesuatu yang tersembunyi, yang remang-remang, tidak ada. Yang tidak jelas, yang samar. Maka barang siapa yang berjalan di atas manhaj tersebut, dia akan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, dan dia akan terjauhkan dari berbagai macam syukuk wal auham wal wasawis. Dia akan terjauhkan dari keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan. Dia akan terjauhkan dari was-was dan kebingungan, ya, yang selalu dibisikkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, maka di sini, ya, di antara prinsip yang penting, ya, di dalam menilai ataupun di dalam mengambil sebuah kesimpulan ketika terjadi sebuah masalah, yang pertama adalah al-iqtisar ala syari'atil islamiyyati fi jami'il umur. Mencukupkan diri dengan syariat Islam dalam segala masalah dan segala urusan. Jadi dalam urusan apapun, cukupkanlah syariat Islam sebagai penghukum dan penentu dan pengambil kesimpulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan yang keluar dari orang-orang yang beriman. Di sini adatul hasr. Di antara karakteristik orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman adalah ketika mereka diajak, du'u ilallahi wa rasulihi, ketika mereka diajak dan dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar supaya Allah dan Rasulnya menghukumi, memutuskan sebuah perkara yang mereka hadapi, yang mereka perselisihkan di antara mereka. Maka bagaimanakah ucapan orang-orang yang beriman tersebut? An yaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Kami mendengar dan kami ikuti. Bukan sekedar mendengar kemudian, ya, kami apa?
tinggalkan. La. Sami'na wa ata'na, la sami'na wa a'radna. Kami mendengar dan kami taati dan kami laksanakan dan kami ikuti. Bukan kami mendengar kemudian kami berpaling dan kami tinggalkan. Jadi itu prosesnya banyak. Ya, beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah sebuah teori. Sebuah taqa'id. Pembelajaran sebuah prinsip. Setelah kita fahami, kita mulai melangkah yang kedua. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai apa? Hakim. Ketika terjadi sebuah perselisihan, ketika Allah dan Rasulnya, ataupun ketika Rasulullah sudah meninggal, maka kembali kepada sunnah beliau. Bagaimana sunnah berbicara, bagaimana Allah memberikan bimbingan. Di antara bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah adalah apa? Kita kembali kepada para ulama. Kita sampaikan kepada ulama. Langkah berikutnya lagi setelah datang bimbingan dari para ulama, kita dengarkan, kita pahami, kita sampaikan dan kita amalkan. Bukan ketika datang bimbingan terus kita tinggalkan. Jadi sempurnakan itu langkah-langkah sampai selesai. Dengan demikian maka engkau akan selamat. Dan engkau betul-betul mendapatkan label orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa a'radna. Kami mendengar kemudian kami berpaling. Aw tarakna, dan kami tinggalkan. Bukan. Jadi kita mencukupkan diri. Ya, syariat Islam itu sebagai penentu, memberikan hukum dalam segala masalah dan urusan kita. Dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan jual beli. Ketika terjadi perselisihan di antara kita, antara penjual dan pembeli. Misalnya ternyata si pembeli mendapatkan sebuah cacat pada barang yang dia beli. Maka perlu ditimbang secara syar'i. Jadikan syariat sebagai penengahnya, penentunya. Dalam hal khilaf, dalam urusan apapun. Urusan jinayat misalnya. Ya, kejahatan-kejahatan yang sampai melukai seseorang. Baik sengaja maupun tidak. Adanya perkelahian. Adanya kasus dalam sebuah pondok pesantren. Atau dalam sebuah komunitas masyarakat, kita timbang secara timbangan syar'i. Bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya. Dia melakukan kejahatan tersebut, kezaliman tersebut dengan sengaja atau tidak. Kalau dengan sengaja maka begini hukumannya, kalau tidak maka begitu. Dan seterusnya, semuanya sudah diatur. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung tadi, yang menang tadi. Sedangkan syariat itu tidaklah diambil kecuali dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat beliau, dan ijma' as-salaf, kesepakatan para salafus salih. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah tahkimul kitabi was sunnati fi jami'il qadaya. Hampir sama dengan yang pertama. Tahkim, menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai hakim, sebagai penentu. Fi jami'il qadaya, dalam segala kasus. Ya. Sebagai penegas dari prinsip yang pertama. Kasus apapun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih dalam sebuah urusan, tanaza'tum fi syai'in. Di sini nakirah fi siyaqis syart. In di sini syartiyah. Dalam kaidah usuliyah, jika ada sebuah kata yang bersifat nakirah, yang bersifat umum, tidak tertentu, dalam konteks
syarat. Jika kalian berselisih fi syai'in dalam sebuah urusan apapun. Nah, yufidul umum, memberikan faedah umum, urusan apapun. Farudduhu, maka kembalikanlah urusan itu ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, na'am, khairun wa ahsanu, lebih baik, na'am, dan lebih baik ta'wila, akibatnya, akhirnya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Perintah untuk menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai hakim dalam segala kasus. Apalagi kasus-kasus yang besar. Kasus-kasus pribadi pun kita harus merujuk dan menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai hakim dan penentu dan penengah. Dalam kasus rumah tangga juga demikian. Dalam kasus pendidikan anak-anak juga demikian. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Na'am, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan segala sesuatu ataupun apapun yang datang dari Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Nah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan segala sesuatu yang Rasul melarang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah, tinggalkanlah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah adamu taqdimir ra'yi 'ala syara' wa tarku mu'aradatir ra'yi bisyara'. Tidak mengedepankan ar-ra'yi, pendapat pribadi, ala syar'i, di atas syariat, di atas keputusan syariat, dan meninggalkan mu'aradah. Nah, meninggalkan pertentangan akal untuk syariat. Nah, jadi ini ditinggalkan. Tidak boleh kita menentang syariat dengan akal kita, atau lebih mengedepankan dan memprioritaskan pendapat pribadi kita ataupun akal kita daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu, ya ayyuhan nas, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas ittahimu ra'yakum ala dinikum, wahai manusia, tuduhlah ra'yakum, pendapat-pendapat kalian di atas agama kalian, yang lebih kalian ikuti dan lebih kalian kedepankan daripada agama kalian. Naam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, innama huwa kitabullah wa sunnatu rasulih, faman qala ba'da dzalika syai'an bi ra'yihi fama adri afi hasanatihi yajiduh am fi sayyi'atih. Hanyalah yang menjadi sebuah keputusan adalah kitabullah,
kitab Allah wa sunnatu rasulih dan sunnah rasulnya. Faman qala ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpendapat setelah itu, syai'an dengan sebuah pendapat, sebuah ucapan, sebuah keputusan dari sebuah masalah, sebuah problem, bi ra'yihi, yang mana keputusan tersebut dibangun dengan akalnya, dengan pendapat pribadinya, fama adri, maka aku tidak tahu lagi. Afi hasanatihi yajiduhu, dia akan mendapatkan pendapat pribadinya itu masuk dalam catatan-catatan kebaikannya, amfi sayyiatihi, atau ternyata masuk dalam catatan-catatan keburukannya. Jadi cukup Alkitab dan As-Sunnah. Apalagi dengan sengaja membuat sebuah kaidah-kaidah yang sangat berbahaya, yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj salaf. Dalam menilai ataupun memberikan sebuah pandangan terhadap sebuah masalah, ketika sudah datang bimbingan Allah dan Rasulnya, bahkan didukung oleh ucapan dan bimbingan para ulama, kemudian dia lebih mengedepankan akalnya dan pendapat pribadinya. Oh, ini orang ahlul qaryah adra bima fiha. Penduduk sebuah kampung, sebuah negeri itu lebih paham tentang apa yang terjadi di kampungnya. Sehingga kalau ulama yang jauh, mereka tidak paham. Sehingga kalau datang bimbingan dicek dulu. Ini sebuah pendapat yang berbahaya. Yang menyelisihi bimbingan Alkitab dan As-Sunnah. Maka kata Ibnu Abbas, fama adri, afi hasanatihi yajiduhu am fi sayyiatihi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ashabur ra'yi innahum a'da'us sunan, bahwa para pengagung ar-ra'yi, pendapat-pendapat pribadi dan akal, mereka itu adalah a'da'us sunan, mereka adalah musuh-musuh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka siap untuk menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertentangan dengan pendapat mereka. Maka pada hakikatnya mereka itu adalah musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'yathumul ahaditsu an yahfazuha. Mereka dibuat lemah oleh hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak bisa menghafalkannya, karena memang pada dasarnya mereka lebih memprioritaskan dan mengedepankan akal mereka, sehingga ketika datang hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk, bahkan untuk mereka hafalkan saja tidak bisa dan tidak mampu. Seperti tadi, nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin memalingkan dia ke arah dia berpaling. A'yathumul ahadits an yahfazuha, mereka dibikin lemah dan tidak mampu untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'yi fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka memberikan penilaian dan memberikan pendapat birra'yi dengan apa? Dengan akal. Fadallu, sehingga mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Jadi dalam urusan agama terutama, janganlah kita memakai akal kita dan pendapat-pendapat pribadi yang tidak dibangun di atas al-adillah asy-syar'iyyah.
Kemudian prinsip yang keempat adalah adamu mutaba'ati man khalafa an-nass asy-syar'i mahma 'alat manzilatuh. Tidak mengikuti orang yang menyelisihi nas syar'i, menyelisihi dalil-dalil syar'i, mahma 'alat manzilatuh, setinggi apapun kedudukan dan juga jabatan dia. Nah, siapapun ketika menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, menyelisihi nas-nas Al-Quran, dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Nah, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah dalil-dalil. Karena yang Allah turunkan adalah al-adillah asy-syar'iyyah, sawa'un minal kitabi aw minas sunnah. Yang Allah turunkan adalah apa? Dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi, selain dari itu, aulia, para wali-wali. Nah, para pemimpin-pemimpin. Ya. Ataupun para tokoh-tokoh. Jangan kalian ikuti. Tapi ikutilah dalil. Ketika ada tokoh, baik itu syekh ataupun ustadz ataupun dai, ya, ketika mereka yukhaliful kitab was sunnah wa yukhaliful ulama, ketika mereka menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah dan menyelisihi para ulama, menyelisihi bimbingan dan manhaj as-salaf, maka jangan diikuti. Karena tadi sudah kita dengar akibat orang-orang yang mengikuti selain daripada jalannya salafus saleh seperti apa. Nah, qalilan ma tadhakkarun, begitu sedikit dari kalian yang mau berpikir, yang mau merenung dan mengambil pelajaran. Nah, dan kita lihat contoh-contoh real, nyata dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman para sahabat juga ada tokoh-tokoh besar dari kalangan para sahabat. Seperti Al-Khulafa'ur Rasyidun, para khulafa' rasyidin, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, mereka adalah para tokoh. Tetapi karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berguru langsung, belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan prinsip-prinsip dalam agama ini, maka mereka kokoh. Mereka pun tidak pernah takut dan bimbang untuk meninggalkan pendapat tokoh-tokoh tersebut ketika memang tokoh-tokoh itu apa? Menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, walaupun mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang mut'atul hajj, tentang apa? Haji tamattu. Nah, manakah haji yang paling afdal? Haji tamattu atau haji ifrat atau haji qiran? Nah, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil manasik haji tamattu, yaitu haji
yang dilaksanakan ya dengan ya mendahului ibadah hajinya dengan umrah. Nah, dilakukan di bulan-bulan haji. Umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian pada tanggal dilaksanakannya manasik haji, dia melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Nah, seperti yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, haji tamattu. Jadi begitu sampai sana dari Madinah, misalnya yang langsung sampai ke Madinah, maka dari Madinah ketika mau ke Makkah umrah dulu, ataupun yang langsung ke Makkah maka pertama kali umrah. Setelah itu selesai manasik umrahnya, tahallul, ya dia kembali halal. Ya, kemudian ketika datang waktu haji, ya pada tanggal 8 Dzulhijjah, nah maka jamaah haji mulai masuk ke manasik hajinya. Nah, ya pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan manusia untuk melaksanakan haji dengan haji tamattu. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Atu khalifu abaka, wahai Abdullah, apakah engkau menyelisihi ayahmu?" Karena Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwasanya bahkan memerintahkan manusia untuk melaksanakan haji dengan haji ifrad, haji yang bersendiri tanpa umrah. Dan itu ijtihad beliau. Nah, ya karena di waktu tersebut memang kondisinya ya menuntut bahwasanya lebih baik menurut beliau adalah haji dilaksanakan dengan ifrad tanpa umrah, agar supaya al-bait, ya Masjidul Haram tidak pernah sepi dari pengunjung. Jadi ada umrah tiwalas sana, sepanjang tahun. Kalau orang yang haji langsung umrah, besok tidak ada lagi yang datang mau umrah. Itu ijtihad dari beliau. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika memerintahkan manusia dengan sebuah manasik yang menyelisihi manasik yang diperintahkan oleh ayahandanya beliau, Umar, dan beliau adalah tokoh besar dan dijamin masuk surga. Bahkan Nabi SAW telah memberikan rekomendasi, setan saja takut sama Umar. Lau salakta au sa'a walau kunta salikan fajjan, nam la salaka syaitanu fajjan ghairu fajjik. Kalau kamu ya berjalan di sebuah gang, nah, kemudian setan melihat kamu di gang tersebut, mereka akan lari dan memilih untuk lewat di gang lain. Saking takutnya sama Umar radhiyallahu taala anhu li imanihi, karena keimanan beliau, wa taqwa, dan ketakwaan beliau. Maka apa jawaban Ibnu Umar? Qala fa kitabullahi ahaqqu an yuttaba' am Umar? Beliau menjawab, apakah kitabullah itu lebih patut dan pantas untuk diikuti, atau Umar yang lebih pantas untuk diikuti? Karena Nabi mengatakan begitu, lawis taqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya wala tahallaltu ma'akum. Jadi beliau ketika melaksanakan haji, dan beliau juga melaksanakan hanya satu kali, menyesal karena tidak melaksanakan haji secara tamattu, dan berkeinginan untuk nantinya jika diberikan umur, beliau melaksanakan haji secara tamattu. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah contoh. Nah, amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an tattabi'u am Umar. Dalam riwayat yang lain beliau bertanya, perintah Rasulullah itu lebih berhak dan harus untuk diikuti atau perintahnya Umar? Padahal ayahandanya beliau, dan beliau seorang tokoh. Nah, ya.
disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih, bisa dilihat dalam Al-Majmu' lin-Nawawi. Kemudian contoh yang lain, Abu Hanifah, seorang imam mazhab, beliau juga mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Abu Hanifah rahimahullahu taala, An-Nu'man ibn Thabit, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama lahirlah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Abu Hanifah, kalau aku mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi khabar dari Rasul, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli, maka tinggalkanlah ucapanku dan pendapatku. Imam Malik rahimahullahu taala juga mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah seorang manusia yang terkadang aku salah dan terkadang benar. Fanduru fi ra'yi, maka kalian koreksilah pendapat-pendapatku. Perhatikanlah, fa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnata fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba wa sunnata fatrukuh. Maka setiap pendapatku yang sesuai dan mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah, laksanakanlah, dan apa yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu au istabana lahu sunnah au sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahad. Ajma'al muslimun, para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya manistabana, barang siapa yang telah jelas untuknya sunnah, sebuah sunnah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lam yahilla lahu, tidak halal baginya, an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadin, demi ucapan seseorang. Dan beliau juga mengatakan, kullu haditsin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli wa illam tasma'u minni. Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi pendapatku walaupun kalian belum pernah mendengarku mengucapkan pendapat tersebut. Jadi yang jadi sandaran dan putusan dan hakim adalah apa? Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prinsip yang keempat. Kita sudah mendengarkan bagaimana ucapan para sahabat dan ucapan para a'immah, bahwa tidak boleh mengikuti pendapat seseorang yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, setinggi apapun martabat dan kedudukan orang itu. Kemudian yang kelima, ar-ruju'u 'anir ra'yi ila dalil. Rujuk kembali 'anir ra'yi, dari pendapat pribadi, ila dalil, kepada dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Jadi misalnya kita memiliki sebuah pandangan atau sebuah pendapat, kemudian ternyata setelah itu jelas bagi kita pendapat yang lain yang itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan Alkitab maupun As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk apa? Kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah dan meninggalkan pendapat yang sebelumnya. Dan ini telah dilakukan oleh para ulama al-mujtahidun. Oleh karenanya para ulama, para fuqaha, bahkan a'immatul madzahib
para imam-imam mazhab, mereka punya banyak pendapat dalam satu masalah. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris, beliau memiliki al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid fil mazhab. Ya, pendapat yang lama dan pendapat yang baru dalam satu masalah yang sama. Nah, maka yang dipakai adalah pendapat yang baru. Nah, ya, demikian pula Imam Ahmad, banyak, bahkan bisa lebih dari 5 pendapat riwayat yang datang dari beliau, bukan menunjukkan bahwa beliau itu pelin-pelan atau beliau itu bimbang, tidak. Tetapi justru menunjukkan bahwa mereka para kibarul ulama wa kibarul a'immah raja'una ilal haq. Mereka senantiasa kembali kepada kebenaran tatkala jelas bagi mereka bahwa pendapat yang mereka miliki menyelisihi Alkitab maupun As-Sunnah. Dengan mudahnya mereka meninggalkan pendapat mereka dan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Nah, hadza qaulu Ahmad fi riwayah. Nah, fi riwayah ukhra. Seperti itu. Kadang sampai 3, 4 riwayat dari Imam Ahmad pada masalah yang sama. Nah, ya. Dan ini juga telah diamalkan dan dipraktekkan oleh salafuhum, salafnya mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih. Nah, ketika beliau menyinggung masalah ini, dzikru ma ruwiya min ruju'is sahabati an ara'ihim allati ra'awha ila ahaditsin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'uha wa wa'uha. Ya, jadi ada sebuah bab yang menyebutkan dan menjelaskan riwayat-riwayat ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan rujuknya mereka dari pendapat-pendapat mereka ya menuju hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengar dan mereka fahami. Nah, salah satu kisahnya adalah kisah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika ya beliau memiliki pendapat bahwasanya wajib untuk mandi janabah itu hanya ketika seseorang inzal yang berhubungan dengan ya antara suami istri, maka tidak wajib untuk mandi janabah kecuali sampai inzal. Nah, antum paham inzal? Tidak paham? Ya, afwan, karena ada yang tidak paham saya jelaskan karena ini ilmu penting. Ya, tidak wajib mandi janabah kecuali jika seorang suami atau istri itu apa? Sampai orgasme. Al'afu minkum. Nah, jadi kalau tidak keluar, inzal itu keluar sampai keluar, maka tidak wajib mandi. Itu pendapat siapa? Ubay ibnu Ka'ab. Walaupun mereka sudah berhubungan suami istri. Nah, maka tidak wajib. Kemudian setelah itu, ya, ketika sampai kepada Ubay ibnu Ka'ab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghapus hadis tersebut yang beliau riwayatkan. Karena Nabi dulu menyampaikan al-ma'u minal ma'. Wajibnya mandi janabah adalah ketika keluar air mani. Sehingga kalau tidak keluar walaupun sudah berhubungan badan, maka tidak wajib mandi. Nah, ada hadis yang seperti itu dan sahih. Dan itu yang dipakai sebagai dasar pendapatnya Ubay ibnu Ka'ab. Tapi ternyata di sana datang hadis yang lain yang telah memansuhkan, menghapus hukum yang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqal khitanani, na'am, faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Jika telah bertemu, nah, dua kemaluan, maka wajib mandi walaupun tidak apa? Keluar. Nah, ya, ketika sudah melakukan hubungan badan, ya, maka wajib mandi walaupun tidak apa? Tidak inzal.
Barakallahu fikum. Nah, maka Ubay ibnu Ka'ab rujuk dari pendapat yang pertama setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dulu beliau berpendapat bahwasanya riba itu hanya berlaku dalam riba nasi'ah, yaitu riba yang berkaitan dengan waktu. Artinya ya, di sana ada barang-barang ribawiyah yang berlaku padanya hukum riba ketika dilakukan sebuah transaksi dalam barang-barang tersebut. Dan itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, at-tamru bit-tamri wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wal milhu bil milhi. Naam, wadh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati yadan biyadin mithlan bimithlin. Naam, ha'an biha. Naam, jadi ada beberapa amwal ribawiyah, barang-barang ribawi. Ketika dilakukan sebuah transaksi dalam barang tersebut, maka akan berlaku hukum riba. Maka transaksinya harus kontan, harus cash, dan harus sama kadar, jumlah, ukuran, dan beratnya. Nah, az-zahabu bil-zahab. Contohnya apa? Emas dengan emas. Nah, kalau antum membeli emas dengan emas, misalnya ada emas yang bentuknya balok. Ya. Nah, 24 karat. Ada lagi yang punya emas bentuknya pohon. Nah, ini kolektor. Pengen daripada dia mencetakkan mahal, akhirnya tukar. Sama-sama 1 kilo. Nah, maka transaksi tersebut harus dilakukan secara kontan. Artinya kamu terima emas balok saya ambil emas pohon kamu. Dan harus pas dan serupa. Sama-sama 1 kilo. Kalau ternyata yang pohon itu 1 kilo lebih 2 gram. Dan yang balok 1 kilo pas, maka yang 2 gram itu riba. Nah, jadi harus cash, kontan, dan harus sama. Nah, Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa. Nah, ya, dalam hal apa? Ketika ada perbedaan kadar dan berat. Yang ini 1 kilo, yang ini 1 kilo 2 gram, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama cash, kontan. Yang riba itu adalah kalau kamu ambil emas balok saya, kemudian emas pohonmu baru kamu kasihkan ke saya besok. Tidak kontan. Nah, ya, dalam hal apa? Ketika ada perbedaan kadar dan berat. Yang ini 1 kilo, yang ini 1 kilo 2 gram, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama cash, kontan. Yang riba itu adalah kalau kamu ambil emas balok saya, kemudian emas pohonmu baru kamu kasihkan ke saya besok. Tidak kontan, maka itulah yang riba. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nah, kemudian ya, yus'alu 'anis sarfi, di mana beliau ditanya tentang sarf tadi, ya, zahab, emas maupun perak. Fayaqul itsnain biwahid. Beliau mengatakan 2 boleh ditukar dengan 1. Nah, kemudian setelah itu beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waznan biwaznin mithlan bimithlin. Nah, semuanya harus sama beratnya, sama ukurannya. Ya, maka setelah itu beliau radhiyallahu taala anhu merujuk dari pendapat ini. Dan beliau mengatakan itulah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang menceritakan dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataraktu ra'yi li hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin qala atubu ila Allah inna kana ra'yan ra'aituhu wa huwa Abu Sa'id yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Ibnu Abbas,
Maka setelah aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis ini, aku tinggalkan pendapatku demi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pendapatku itu hanyalah sebuah pendapat yang dulu aku menganggapnya benar, dan sekarang telah datang Abu Sa'id Al-Khudri dengan membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ikuti hadis tersebut dan aku tinggalkan pendapatku. Nah, jadi itu contoh rujuknya mereka dari pendapat pribadi ijtihadnya, untuk mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ya, prinsip yang penting dalam talaqi wal istidlal, mengambil sebuah dalil ataupun hukum, adalah adamut tasarru' bil futya wat tathabbut minan naql. Tidak tergesa-gesa, ya, di dalam berfatwa ataupun menghukumi ataupun memvonis, itu semuanya sama. Wat tasabbut disertai tasabbut, mengecek, meneliti, tabayun. Minan naql, dari penukilan berita-berita yang disampaikan. Ya, jadi ketika ada sebuah berita datang kepada kita tentang apapun, termasuknya tentang saudara kita, tentang sebuah kasus, tentang sebuah problem, maka kita harus hati-hati. Harus meneliti keabsahan berita tersebut. Jangan sampai berita itu diterima dan ditelan, istilahnya mentah-mentah, yang akhirnya membuat kita membangun sebuah hukum di atas berita yang belum jelas tadi. Dan itu yang banyak terjadi. Dan disampaikan oleh para ulama, termasuk Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari, bahwasanya di antara prinsip yang hilang ketika terjadi sebuah fitnah adalah apa? At-tasabbut. Sehingga jangan sekali-kali kita tergesa-gesa berfatwa, menghukumi, memvonis, menyikapi. Itu semua adalah masuk dalam manhaj salaf. Sikapmu harus kamu sesuaikan dengan manhaj salaf. Vonismu harus kamu sesuaikan dengan manhaj salaf. Pendapatmu, hukummu juga harus kamu sesuaikan dengan manhaj salaf. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, kana as-salafu minas sahabati wat tabi'in yakrahuna at-tasarru'a fil fatwa. Salafus saleh dari kalangan para sahabat dan para tabi'in yakrahun, mereka membenci dan mereka tidak suka at-tasarru', untuk tergesa-gesa fil fatwa, dalam berfatwa. Bukan lagi tergesa-gesa dalam berfatwa kalau sekarang, bahkan bukan cuman tergesa, berlomba-lomba untuk menyikapi, karena sikap itu adalah sebuah akibat dari sebuah fatwa. Ada fatwa, ada vonis, baru datanglah apa? Sikap. Nah, kalau orang sekarang sudah bersikap dulu, padahal belum ada fatwa. Dan ternyata setelah diteliti ada fatwa. Tetapi fatwa kabaitil ankabut, bagaikan rumah laba-laba yang tidak dibangun di atas al-adillah. Dalil-dalil wal barahin, dan bukti-bukti. Jadi ini penting sekali. Manhaj salaf mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa berfatwa, tidak tergesa-gesa menghukumi, memvonis. Ya, bahkan kita wajib untuk tasabbut, untuk mengecek dan meneliti berita-berita yang datang.
Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka ini orang-orang para salafus saleh dari kalangan para sahabat. Mereka membenci tergesa-gesa untuk berfatwa, wa yawaddu kullu wahidin minhum an yakfiyahu iyyaha ghairuhu, dan bahkan masing-masing dari mereka mendambakan, menginginkan bahwa orang lainlah yang mencukupkan dari mereka. Jadi yang berfatwa itu adalah apa? Orang lain saja, jangan saya. Mereka saling yatadafa'unal fatwa. Mereka saling melempar fatwa. Jangan. Silakan tanya ke yang lain. Begitu. Kalau sekarang berlomba untuk berfatwa dan bersikap, menyikapi saudaranya. Nas'alullah as-salamah. Naam. Kemudian kata beliau, fa idza ra'a annaha ta'ayyanat 'alaihi badala ijtihadahu fi ma'rifati hukmiha minal kitabi was sunnati wa aqwalil khulafa'ir rasyidin thumma afta. Dan kalau memang mereka melihat dan memandang bahwasanya harus untuk berfatwa, maka mereka pun para salafus saleh badala ijtihadah, mereka mengorbankan segala kesungguhannya, keseriusannya, pengorbanannya fi ma'rifati hukmiha, untuk mengetahui hukum daripada masalah tersebut. Betul-betul teliti, hati-hati, dan mencakup, mengambil dari segala sisi, mendengar dari segala pihak, mengoreksi segala bukti-bukti. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang alim. Dan begitulah ulama kita mengajari kita semua. Sehingga mereka mengambil hukum-hukum dari Alkitab dan As-Sunnah, dan juga aqwal, ucapan-ucapan para khulafa ar-rasyidin. Wa qala Al-Haytham Ibnu Jamil rahimahullahu taala, salah seorang ulama, Al-Haytham Ibnu Jamil rahimahullahu taala mengatakan, syahidtu Malikan, saya sungguh telah menyaksikan Malikan, Imam Malik, su'ila an thamaniyatin thamanin wa arba'ina mas'alatan, beliau ditanya 48 pertanyaan, 48 masalah. Faqala maka kemudian beliau menjawab, fisnataini wa thalathina minhu la adri. Beliau menjawab dengan ucapan la adri, saya tidak tahu, pada 32 pertanyaan. Yang dijawab hanya berapa? 16. Dan itu karena mereka memahami dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Dan janganlah kalian mengucapkan lima tasifu alsinatukumul kadhib, sesuatu yang disifati oleh lidah-lidah kalian. Mengucapkan kedustaan. Karena lidah kalian yang bermain. Hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, agar supaya kalian bisa mengada-adakan sebuah kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan pernah beruntung. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang berdusta atas nama Allah, dengan mudah mengatakan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, itu jangan dilakukan, antum harus begini, antum harus begitu, tinggalkan, dia ini begini dan begitu. Hati-hati. Kemudian yang terakhir pada malam ini, yang kita sebutkan adalah prinsip yang penting, al-iksar min musyawarati ahlil ilmi wal fiqhi. Al-iksar, memperbanyak musyawarah, meminta pendapat dan kembali kepada ahlil ilm wal fiqh, ahli ilmu dan ahli fiqh, yaitu mereka para ulama.
Nah, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama dan bahkan oleh salafun salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bermusyawarah, meminta bimbingan kepada para ulama mereka, dan begitulah pada generasi-generasi yang berikutnya. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, wa kana al-a'immatu ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastashiruna al-umana'a min ahli al-ilmi fil umuril mubahati liyakhudhu bi ashaliha. Dan para a'immah, para imam, ya, bukan orang-orang biasa seperti kita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yastashirun, meminta pendapat dan musyawarah al-umana, orang-orang yang amin, yang terpercaya di kalangan mereka. Min ahlil ilmi, dari kalangan apa? Ahlil ilmi, para ulama. Nah, ya, bahkan mereka para khulafa, para pemimpin, para presiden, para raja, para penguasa, mereka juga meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para ulama yang terpercaya. Fil umuril mubahati, pada urusan-urusan yang mubah, apalagi pada urusan-urusan yang mencakup kepentingan kaum muslimin. Liyakhudhu bi ashaliha, agar mereka bisa mengambil dan mencari solusi yang paling mudah, yang paling tepat. Fa idza wadaha al-kitabu aw as-sunnatu, maka jika telah jelas al-kitab dan as-sunnah, lam yata'addau, mereka tidak pernah melewati dan mereka tidak pernah melanggar Alkitab dan As-Sunnah tersebut demi pendapat yang lain. Jadi ini beberapa prinsip yang berkaitan dengan manhaj salaf di dalam al-istidlal, dan di dalam talaqqi, mengambil sebuah pandangan, hukum dan kesimpulan. Maka semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar bisa kokoh dan istiqamah di atas manhaj salaf sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana, ini satu saja cukup, sudah lewat waktunya ya. Al-afu minkum. Sudah lewat 5 menit. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang sebagian orang yang menganggap bahwa kajian dengan tema seperti ini hanya akan menimbulkan perpecahan dan bertentangan dengan nasihat Syekh Al-Bukhari? Ya, terus kajian yang seperti apa? Ya, yang tidak menimbulkan perpecahan atau diam-diaman saja, pura-pura tidak tahu, ya, sehingga permusuhan terus terjalin, ya, dan terpelihara karena diam-diaman, tidak disampaikan kebenaran, tidak disampaikan bimbingan para ulama. Ini pelajaran tentang manhaj salaf. Kita mempelajari manhaj salaf supaya kita menjadi ahlul ijtima', bukan ahlul tafarruq. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa bersatu di atas kebenaran. Tadi sudah kita singgung dan kita dengarkan bersama bahwa tidak ada sebuah perpecahan dan perselisihan kecuali dikarenakan seseorang itu keluar, ya, dari apa? Manhaj salaf. Jadi kalau mempelajari manhaj salaf, tema-tema tentang manhaj salaf justru akan menimbulkan perpecahan. Ya memang betul, perpecahan dengan ahlul batil dan ahlul dalal. Perpecahan dengan siapa? Para pengusung kebatilan dan kesesatan dan pengikor hawa nafsu. Adapun ahlul haq,
maka justru akan terbimbing dengan kajian-kajian manhaj salaf. Dan ini bertentangan dengan nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nasihatnya Syekh apa? Berulang-ulang, berkali-kali, bertubi-tubi. Dan nasihatnya semuanya hampir sama dengan nasihat para ulama yang lain. Nah, ya, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Bersatu, meninggalkan perselisihan, perpecahan, permusuhan, begitu. Nah, ya, kalau menyampaikan kebenaran dikatakan menyelisihi nasihatnya Syekh, berarti Anda belum paham tentang nasihatnya Syekh. Nah, Syekh sendiri meminta supaya nasihat beliau disampaikan. Bahkan beliau menyalahkan dan juga menegur pihak-pihak yang tidak mau menyampaikan nasihat beliau, bahkan menyembunyikan nasihat beliau. Karena memang itu fakta. Ada orang yang memposting, menyampaikan nasihat Syekh dalam sebuah grup, diusir. Langsung dikeluarkan. Dan itu nyata, saya tidak berbohong dan ataupun mengada-ada. Nah, dan itu mungkin terlalu banyak buktinya. Ya, kalau mau bukti ya mungkin di sini mungkin atau di tempat yang lain yang dekat di sini sudah terjadi. Nah, jadi tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.